Ini yang di kelas ini rata-rata asal kita dari mana ini Bapak dan Ibu? Bukit Tinggi, Agam, Agam. Solo. Agam, Solo. Bekumbuah? Bekumbuah, Pak. Bekumbuah. Baik. Kayak kumbuh. Mungkin. Koto nonggodang le do. Koto nongpe. Nonggodang. Benang Bekumbuah, Pak. Bekumbuah, ya. Jadi jangan berharap mentang-mentang awak sekampung nilai akan dipertimbangkan lo sekampung ndak kampungnya nah. Jadi ndak do. Cuma bekukut tah sayuk seketik beko ba ajo lah aku kan dosa nak awak sekampung. Tetapi awak kan lagi itu petangan bahwa sukses tidak ditentukan oleh PK. Sukses ditentukan oleh soft skills dan karakter. Di antara kita siapa yang hadir dalam pertemuan Minang Global Network Kapatang yang diposting oleh Profesor Elvindri? Angkat tangan. Saya do. Bu Mufti. Bu Mufti. Ikut dari Bu? Pak, habis itu ada kegiatan lain, Pak. Oh, ada kegiatan lain. Baik. Iya, Pak. Oke, Ambo mulai dengan cerita tentang pertemuan warga Minang dalam bidang pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan Minang sedunia. Dihadiri 498 orang. Sempat mencapai 500 sebab adonan yang masuk tidak bisa masuk deh. Jadi ketika adonan keluar langsung masuk orang lain. Kenapa batasnya kan 500 orang peserta. Ada yang dari Amerika, adonan dari Belanda. Nah, jadi kata orang Sydney, kami ko sebentar lagi ka berbuka Bapak Ibu izin sebentar kami berbuka sebentar. Tu mengecek lo Pak Suryadi dari Leiden Belanda ko baru ke pagi hari baru ke hasilnya. Bisa bertamu ngecek pagi nanti sore cek tengah malam kan. Itulah dunia kini ko. Diperbincangkan. Yang diperbincangkan adalah tentang Minangkabau. Tentang Minangkabau. Apanya yang dibincangkan di Minangkabau ko? Baliklah kepada memori masa lalu. Tokoh pendiri Indonesia kalau dikerucutkan jadi ampe itu kan Soekarno, Hatta, Sahir, Tan Malaka. Kalau dijadikan founding fathers, jadi kalau pendiri bangsa dijadikan ampe orang saja dikerucutkan maka adalah Soekarno, Hatta, Sahir, Tan Malaka. Cie dari Jawa, Tigo dari Minangkabau. Jadi seakan-akan Indonesia dibangun oleh orang Minangkabau. Seakan-akan Indonesia ini dibangun, disusun oleh orang-orang Minangkabau. Kalau diperluas lagi, dimasukkan jumlah orang-orang yang berperan pada periode menjelang kemerdekaan, maka ada yang meneliti katanya 70-80% pendiri Indonesia dan tokoh-tokoh awal menjelang kemerdekaan Indonesia adalah orang Minangkabau atau yang punya pertaliannya dengan Minangkabau. Bahkan di dunia sastra ya orang Minangkabau. Walaupun namanya Jamaluddin Adinegoro. Nama orang Jawa, tapi ibunya orang Sawalunto. Ini orang Minang. Kata orang Jawa, apa sebab? Apanya orang Jawa. Masih awak je. Presiden Indonesia pada masa darurat, Safrudin Prawira Negara. Namanya, nama Sunda, tapi nya orang awak. Tokoh PKI, lain orang awak je, tokoh PKI. Nama merah tu, awak je kiranya. Maknanya apa? Ternyata Minang zaman dahulu menghasilkan tokoh intelek. Oke. Tapi di tempat lain ada juga intelek. Di Jawa ada intelek. Di Sumatera Utara ada intelek. Di Makassar ada intelek. Di sisi lain para ulama. Di Jawa ada ulama. Di Minang ada ulama. Di Sumatera Selatan ada ulama. Tetapi ketika intelektual dan religius bergabung di satu individu, itu ada di orang Minang. Percaya enggak Bapak dan Ibu? Inyo religius, inyo intelek.
Cak sabit saya lah setokohnya tuh. Buya Nasir, namun saja Buya. Sultan Syahrir, Hamka, Hamka. Agus Salim, Rasuna Said, Rangkayo Rasuna Said, Rangkayo Rasuna Said. Beliau adalah jurnalis intelek, tapi juga seorang yang religi. Maka orang Minangkabau religius dan intelek. Kalau religius saja di tempat lain ada. Kalau intelek saja di tempat lain ada. Tetapi ketika religius dan intelek ada pada satu diri, itu biasanya bisa ditelusuri itu orang Minang. Apakah masih seperti itu orang Minang? Aiko masalahnya. Kau minta pendapat Pak Rinaldi Sikumbang lah. Bapak Rinaldi Sikumbang. Mute, Pak. Ada beberapa faktor yang menjadi pemikiran bagi kita bersama, Pak. Ya. Karena setelah era reformasi itu kan bergelinding pilkada. Kemudian beberapa tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, tentu ada yang mendukung dan tidak mendukung calon kepala daerah. Nah, ya. Ini mulai terjadi blunder, Pak. Blunder. Misalnya katakanlah Pak A yang merupakan tokoh nasional, dia mendukung si B di pilkada. Nah, akhirnya terjadilah klaim antara si A dan si B. Nah, dengan sendirinya itu terjadi sebuah sebuah kekuatan yang merendahkan harkat dan martabat orang Minang, Pak. Saya melihat seperti itu, Pak. Nah, sekarang kita mau bangkit. Ada yang namanya Forum Minang, ada yang namanya segala macam, Pak. Nah, semangat kita menyampaikan sebetulnya yang penting di sini, Minang itu hebat. Minang itu hebat dan masih tetap hebat, Pak. Barang itu, Pak Emedi. Baik, Pak. Terima kasih. Luar biasa optimisme Pak Rinaldi Sikumbang. Kita minta pula kepada pemilik kosmetik Wardah. Silakan Bu Nur Wardah. Nur Hidayati. Pemilik. Iya, Ibu kan punya pabrik Wardah kan? Nur Hati Sebakat. Halo, Bu. Oh iya, Bu Nur Hati Sebakat. Kan orang waktu. Bu Nur, pendek dari Bundokan doang. Dia cocok dengan pendapat Pak Rinaldi tadi. Suara Ibu tidak keluar ada, Bu. Ada Bundokan doang. Ya. Oke, Bu. Gimana, Bu? Kebetulan memiliki nama yang sama ya, Pak. Ya, insya Allah nanti mendapatkan nama yang sama pula. Kita juga Ada kian kita, Bu, biar jale. kita juga seperti Ibu Nur Hayati Sebakat. Nur Hayati itu, Pak. Benar juga kata Pak Rinaldi tadi, Pak. Mungkin bisa didengar, Bu? Ya, halo. Iya, bisa didengar. Bisa, Bu, bisa. Ya, dengar. Ya, halo. Ya. Ada gangguan ya. Oke. Baik, satu lagi kalau seandainya ada. Biar sebentar begitu dulu, Bu. Tolong yang punya sinyal kuat bicara. Oke, Pak. Mohon maaf, tertulis di Siko Galaksi. Apa nama Pak Galaksi, Pak? Tommy, Pak. Tommy Hidayat, Pak. Pak Tommy ya. Oke. Silakan, Pak Tommy. Tommy Be Good, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Menurut hemat saya, Pak, ada penyekangan orang Minang di pusat, Pak. Itu terlepas dari sejarah di PRRI, Pak. PRRI. Ya, kebetulan keluarga saya juga aktivis bagian dari PRRI dulu. Yeah. Bapak saya juga tentara. Pada waktu saat itu adanya tentara dalam dan tentara luar.
Iya, iya. Pihak pusat dan pihak luar, pihak daerah. Melihat itu, ini adalah turunan warisan dari mama-mama saya. Adanya karena adanya niat orang Minang buat sebenarnya kan bukan membuat revolusi, tapi ingin menyatakan pada pusat bahwa kita ini ada gitu. Nampaknya setelah itu adanya pengekangan dari pusat, di mana sampai sekarang kita bisa melihat tidak adanya setiap orang Minang yang religius, yang pintar, yang smart itu akan sedikit terkekang apanya. Di bidang apapun kita melihat dari angkatan pun kita lihat jarang orang Minang yang bisa menjadi jenderal. Mungkin kali ini sekarang Bapak Rasli mungkin akan dapat bintang 3 Pak ya. Mudah-mudahan sudah bintang 3. Oh, sudah bintang 3 Pak ya. Oke, mudah-mudahan. Doni Manardo sudah bintang 3. Bintang 3 ya. Itu adalah dari turunan dari mama-mama Pak. Sebab itu karena pandangan dari luar orang Minang, karena kegiatan kita inilah orang Minang cerdas, orang Minang hebat, orang Minang kuat. Kukuh apa? Orang Minang pasti kukuh. Seorang Minang pasti kukuh. Kukuh dengan adat, kukuh yang pastinya kukuh dengan agamanya. Makanya ada setiap embrio yang sana itu nampaknya satu hal mungkin sudah menjadi pemetaan bagi pusat. Ya, kalau orang Minang gini pasti seolah-olah gitu menurut pandangan saya. Dan itu juga dari pencerahan dari mama-mama saya waktu yang dari kampung, Pak. Baik. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Baik, kita sudah dapat gambaran bahwa ada optimisme, kemudian ada faktor luar, ada faktor sejarah. Dunia ini dinamika itu ada disebabkan oleh di dalam, ada disebabkan di luar. Dari sisi luar tadi dikatakan adalah dari sejarah PRRI yang memang payah untuk menghapusnya. Sampai orang pada periode itu membuat nama yang tidak nampak nama Minangnya. Ada yang namanya Andrinov. Itu kan sama itu sezaman dengan Irwan Prayitno, sezaman dengan orang namanya ada Nikolev, padahal orang awak. Sebenarnya orang awak tapi namanya ada Nikolev, ada Andrinov, ada apa? Nah, poin yang ingin disampaikan adalah bahwa itu ada hal yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Oke. Tetapi satu hal, orang tetap mengakui bahwa orang Minang masih dianggap sebagai orang yang intelek dan dia agamis. Dan satu yang dimiliki oleh orang Minang itu adalah yaitu bersatunya soft skills dan karakter. Pada pertemuan yang lalu kan kita sudah mencoba membedah itu apa soft skills, ada karakter kan? Oke, yang karakter itu adalah sesuatu yang apa ini? Ada enggak Bapak atau Ibu guru di sini? Bapak, Ibu guru ada di sini? Kan ada kurikulum pendidikan karakter namanya tuh. Jadi yang karakter sesungguhnya itu apa? Sifat Pak ya. Sifat. Bawaan lahir ya. Ada bawaan lahir, kemudian attitude Bu nih ya. Attitude. Baik, mari kita coba lakukan. Ya Bu, sesuatu yang memang sudah mendarah daging dan perlu dipelajari selama-lamanya. Oke, sesuatu yang mendarah daging dan perlu dipelajari. Dia berbeda ya, kita sepakat ya berbeda antara soft skill dengan karakter ya. Karakter itu sikap perilaku ya. Karakter itu sikap perilaku, kalau soft skill itu keterampilan. Sikap itu perilaku, kalau soft skill itu adalah keterampilan. Kalau keterampilan bisa dipakai, bisa tidak. Kalau sikap tak bisa ditinggalkan. Contoh, orang yang karakternya jujur, nggak bisa dia. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang tak jujur. Kalau itu kejadiannya berarti karakternya tidak jujur. Kalau kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak. Karena apa? Kalau dia punya karakter jujur, maka kapanpun dia jujur, dimanapun dia jujur. Satu itu. Yang kedua, orang sabar. Sabar adalah karakter. Kalau orang itu sabar, ada situasi yang orang lain harusnya sudah marah, dia tidak marah, dia kendalikan emosinya. Nggak bisa lo pasok berang lah Pak, berang lah Bu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia mampu mengendalikan emosi. Kalau punya berang nampak itu berang bobue-bue. Kenapa? Karakternya sabar. Maka sabar adalah karakter.
Jujur, karakter. Sabar, karakter. Empati adalah lewat postingan di laman media sosial lawak, seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang sedang tergeletak, lah 3 hari tidak makan. Orang yang empati langsung terasa dalam hatinya. Orang yang simpati terasa dalam hatinya. Tapi orang yang empati terasa dalam hati, berusaha cari siapa tu. Nionyo langsung membantu, itu empati. Dan itu tidak bisa dipaso. Ada orang yang tidak ada perubahan di hatinya ketika melihat ada kejadian orang menderita seperti itu. Berarti empati tidak menjadi karakter dia. Kalau empati sudah karakter, ada orang yang menderita, dia bukan saja sedang bersimpati, tapi dia berusaha untuk membantu dengan cara apa yang dia bisa. Itu namanya empati, dan empati adalah karakter. Tanggung jawab, itu adalah karakter. Adil adalah karakter. Ikhlas adalah karakter. Jadi kalau orang itu karakternya ikhlas, apapun yang dia lakukan, maka insya Allah dia ikhlas. Tapi kalau kadang dia ikhlas, kadang-kadang dia ikhlas. Contoh, pergi memberi bantuan, kemudian ajak wartawan cek. Itu tidak ikhlas nama itu. Kenapa? Niatnya popularitas, niatnya pencitraan. Berarti bukan ikhlas. Apakah karakter ikhlas ada di dia? Mungkin tidak. Kenapa? Karena kalau ikhlas di satu tempat, dia ikhlas juga di tempat yang lain. Kalau ikhlas dia dalam ibadah, dia ikhlas juga dalam menyumbang. Maka ketika sudah difoto, disiarkan, maka tujuannya adalah pencitraan. Itu bukan ikhlas. Maka ikhlas yang karakter adalah yang selalu dia bawa kemana-mana. Tanpa proses berpikir. Mari kita lakukan permainan. Mana tangan Bapak dan Ibu? Silakan tangan dan Bapak dan Ibu buat seperti ini. Kedua-dua tangan ya. Ikuti gerakan saya ya. 1, 2, 3. Oke, coba perhatikan. Perlihatkan. Jempol mana yang di atas? Siapa yang jempol kanan di atas? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaan saya kepada Ibu Aprileni. Ya. Ketika saya perintahkan untuk melakukan seperti ini tadi, apakah Ibu berpikir terlebih dahulu? Tidak. Kalau Pak Tommy tadi ya? Berpikir atau tidak? Refleks, Pak. Refleks. Maka yang refleks itulah yang karakter. Sekarang ulangi lagi, tetapi perhatikan ya. Jadi bukan seperti tadi, tapi dipindah jadi begini dia. 1, 2, 3, langsung berubah. Jangan lakukan. Pada hitungan 3. Sekarang lakukan dengan cara yang pertama tadi tanpa proses berpikir. 1, 2, 3. Semuanya. Oke. Bisa? Sekarang lakukan, lepas lagi. Sekarang kita pindah. Tadi kanan di atas, kiri di atas. 1, 2, 3. Lagi. Bisa? Bisa. Enggak, tak Sofi ya. Kalau yang nggak bisa, Pak. Butuh konsentrasi juga, Pak. Butuh konsentrasi. Kalau yang memindahkan Ladu ya Pak. Betul. Kalau yang memindahkan Karena lama sudah ada apa? apa-apa, Memindahkan Pak. lampu berpikir dulu ya Bu Yevi ya. Ya Iya, lama karena Pak, sudah ada lama Pak. apa-apa. Pertanyaan saya adalah kenapa lama? Karena kita Karena belum berpikir jadi Pak, karakter. nyusunnya dulu belum Pak. jadi kebiasaan, Pak. Belum jadi kebiasaan. Ya, Tapi harus pakai proses berpikir, betul ya? ya, Kalau Ya, Pak. tiba-tiba saja dilakukan kacau tuh ya. ya Betul, kacau. Pak. Kadang ini terjepit di dua-duanya. Betul ya? Efek semua, Pak. Oke. Maka yang karakter itu adalah yang pertama adalah karakter. Ketika dikehendaki untuk mereaksi, maka reaksinya langsung keluar tanpa berpikir, itu adalah karakter. Contoh, datang orang, datang membawa urusan dia, lalu dia bawa amplop sogo, amplop untuk apa namanya itu, supaya dia diutamakan, misalnya dia sodorkan amplop, maka langsung orang karakternya itu mengatakan tidak, tidak. Kalau itu karakternya jujur. Tapi kalau tidak di TV masuk penjara, sudah itu berarti karakternya tidak jujur. Nyuci cali duduk pada tabam, nah gitu. Kalau jujur tanpa proses pikir dia akan katakan tidak. Itulah terjujur. Maka karakter
adalah sesuatu yang ketika dia keluar refleks otomatis langsung. Itulah karakter. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Bapak, Bu Askar, Boleh bertanya, Bu Pak? Ilya? Ya, silakan. Untuk menjadikan sebuah yang baik itu menjadi sebuah karakter. Dekatkan sedikit apanya, Bu. Dekatkan mic-nya. Ya, Pak. Ya. Untuk menjadikan sebuah karakter, bagaimana kita harus memulainya, Pak? Seandainya Baik. begini, awalnya kita kan bukan kebiasaan untuk menjadi baik, tetapi kita ingin merubah karakter kita itu untuk jadi lebih baik. Jadi bagaimana harusnya memulai itu? Oke. Mantap. Terima Tunjuk kasih. Allah. Ayo. Mujizat langsung, Pak. Pak Hidayah berarti itu, Pak. Pertanyaan. Bisa diubah karakter atau tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya sekarang mau bertanya sama Bapak dan Ibu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya mau bertanya Bapak dan sama Ibu. Kita punya anak kembar. Ya. Yang satu kita kirim kuliah ke ITB. Yang satu kita kirim kuliah ke Yogyakarta UGM. Setelah 1 tahun dia libur dan pulang. Kira-kira sama nggak karakternya itu, Pak Rinaldi Sikumbang? Oh, berbeda. Beda, Pak. Beda karena UGM dan ITB mempunyai perbedaan, khususnya Yogyakarta kan mempunyai psikologi yang berbeda seperti kita ketahui. Dan kita yakin ketika mereka bertemu, ada sesuatu yang mereka miliki dan mempunyai kelebihan di masing-masingnya. Misal, IB barangkali kita lihat juga jurusan apa. Kemudian UGM kita lihat juga jurusan apa. UGM itu karakter lingkungannya agak lebih lembut seperti itu, Pak. Kata kuncinya sudah dapat. Kata kuncinya. Kata kunci dari Pak Rinaldi tadi adalah lingkungan tempat dia hidup selama 1 tahun itu berbeda. Di ITB lingkungan intelektual percaya diri sehingga orang yang keluar dari ITB percaya dirinya tinggi. Tinggi. Sementara dari UGM nampak rendah hatinya, betul? Betul, Pak. Antara lain gitu ya. Mungkin tak semua orang. Maka pertanyaan saya, kalau dikirim pula anak ke UI, sama dengan ITB, sama dengan UGM? Atau sendiri lagi? Beda lagi? Beda lagi, Pak. Yang pasti ya tergantung lingkungannya, Pak. Berarti karakter dibentuk dengan lingkungan. Jadi, kalau anak dikirim ke IPB, itu Pertanian Bogor, itu tugas-tugas bertumpuk, kemudian laporan, analisis, karena itu yang keluar dari sana adalah orang yang memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Dia memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Lain kalau dia dikirim ke UI suasananya beda. Apa sebab berbeda? Dosennya sibuk, proyek banyak. Tetapi karena dasarnya anak pintar juga, dia selesai juga dengan bagus di situ. Tapi suasana yang dihadapi di situ lain. Dosen yang menjadi tauladan dia di UI berbeda karakter dengan dosen yang menjadi tauladan di Jogja. Berbeda dengan dosen yang menjadi tauladan di ITB. Berbeda dengan dosen yang menjadi tauladan di STE. Pak, mau nanya. Ya, Pak, nanya, Pak. Ya, boleh. Kalau tadi kita ceritanya tentang karakter ya, Pak. Ya. Kalau karakter yang kita titik beratnya itu cenderungnya berkaitan dengan religi. Bisa kejujuran, kesabaran, empati, keadilan, dan keikhlasan, misalnya seperti tadi. Tapi kalau seandainya anak memiliki karakter yang dimiliki awal itu sudah matang pada dirinya, walaupun dia dipindahkan kuliah di mana juga akan terbawa sendiri. Kalau yang karakter, Pak, beda dengan perilaku yang dia itu bisa memiliki skill dan menganalisa, itu beda, Pak. Ya? Jadi mungkin lingkungan yang akan mempengaruhi itu bukan lingkungan yang bersifat karakter barangkali. Baik. Ya, mungkin bersifat perilaku ya. Baik, oke. Kita simpan dulu itu, Bu. Saya pernah punya pengalaman begini. Saya kuliah ke Australia tahun 97 sebagai beasiswa bujangan. Tapi saya membawa keluarga. Konsekuensinya adalah uang beasiswa tak cukup.
bank beasiswa tidak cukup. Suatu ketika istri sakit dan harus dioperasi. Nah, pergi ke rumah sakit untuk pakai biaya seperti BPJS dengan kita, ternyata jadwalnya itu 1 bulan lagi katanya, karena ruang OK penuh, rumah sakit penuh 1 bulan lagi. Kalau kamu tuh di sana di kota Georgetown, jauh. Akhirnya apa? Istri tak tahan lagi. Saya datang ke dokter, kemudian mengatakan, dok, kayaknya tidak bisa operasi dalam waktu dekat. Tapi istri saya ini bisa enggak? Bisa kamu operasi di rumah sakit itu katanya, tapi jalurnya jalur private, jalur bayar sendiri. Tapi saya tidak punya duit. Saya tanya sama rumah sakit, berapa biayanya? Biaya sekian. Bisa enggak kalau saya cicil? Bisa, kata orang rumah sakit. Tetapi yang jasa dokter tidak bisa. Kalau yang biaya rumah sakit bisa kamu cicil, tapi jasa dokter tentu urusan dokternya pula. Berapa tuh jasa dokternya? Sekitar $800. Akhirnya saya temui dokternya. Setelah saya temui dokternya, saya sampaikan, istri saya tidak tahan lagi, harus dioperasi. Kalau nunggu dari yang BPJS-nya ini, namanya Medicare itu, kalau Medicare ini lama sekali, istri saya tidak tahan lagi. Tapi saya tidak punya uang. Boleh tidak saya bayar sebagian? Nanti saya nyicil. Apa kira-kira respon dari dokternya? Oh boleh, tidak apa-apa. Bayar aja berapa yang kamu punya, setelah itu cicil berapa kamu sanggup. Akhirnya, lakukan operasi. Saya tidak ke kampus dalam jadwal-jadwal itu, kemudian profesor saya bertanya, Hermadi, kamu di mana? Oh, saya mohon maaf, Prof, saya di rumah sakit. Nanti kapan kamu bisa datang ya? Datanglah saya ke kantor profesor ini. Setelah itu, dia menanyakan, bagaimana istrimu? Sudah dioperasi, Prof. Oh, pakai asuransi kan? Kalau asuransi lama, Prof. Jadi ini saya gunakan private. Kamu punya duit? Tahu profesor ini tampang wajah-wajah memelas kayak gini nih pasti tidak punya duitnya. Gitu pula dari profesor itu kan? Enggak, Prof. Jadi alhamdulillah rumah sakit itu mau dia dicicil, kemudian dokter juga mau dicicil. Jadi gimana? Berapa hutang kamu? Saya punya hutang sekitar $800, Prof. Oke. Ngangguk-ngangguk dia. Udahlah pergi kamu. Ya jaga istrimu. Tak lama setelah itu dia telepon saya, Hermadi, kamu datang ke ruang saya. Datanglah saya ke ruangan dia. Sampai di situ, saya disuruhkannya duduk. Kamu duduk. Lalu dia ambil selembar kertas, kemudian dia buat catatan. Di situ ada dia tulis tak apa-apa tuh. Kemudian kasihkan pada saya. Kemudian ini kamu bawa kepada Sharon. Ini kamu bawa kepada sekretaris jurusan. Kamu saya berikan hadiah $1.000. Saya ambilkan dari akun saya sebagai akun riset. Saya punya hak untuk memberikan namanya Engineering Award. Kamu pergi ke Sharon, nanti kamu diberi cek oleh Sharon. Kaget saya pada waktu itu. Saya bawa kertas itu, kemudian saya berikan kepada si Sharon itu, kemudian si Sharon itu mengatakan, oke, katanya. Langsung dia buat cek sama Sharon itu, $1.000. Saya butuh 800, profesor ngasih 1.000. Karakter apa yang dimiliki oleh profesor saya kalau gitu, Pak Rinaldi? Empati, Pak. Empati. Bu Nini? Iya, empati, Pak. Kira-kira kalau saya menghadapi mahasiswa seperti itu, tega enggak saya melepas dia dengan kesulitannya, Bu Nini? Tidak. Setelah saya sendiri mengalami seperti itu? Tidak, Pak. Maka saya tentu dipengaruhi oleh karakter profesor saya yang seperti itu. Maka itu membuat saya ingin selalu membantu mahasiswa. Saya tidak ingin mahasiswa susah. Ikut tidak ada hubungan juga nilai kau Pak Rinaldi ya. Nilai lain cerita Pak. Halo kami coba. Negara. Maka karakter dari profesor saya itu adalah empati. Dan itu tidak selesai di situ. Setelah selesai itu, kemudian saya sudah punya anak, sudah hidup dengan baik di situ. Kemudian istri tidak bisa kerja, saya kerja. Saya harus cari kerja dikarenakan beasiswa untuk bujangan, tapi kami hidup bertiga. Tidak cukup itu duit. Untuk dapurnya tidak cukup. Bayangkan untuk sewa rumah habis paruh. $560 sebulan habis paruh. Habis untuk sewa rumah. Sementara untuk beasiswa $1.200 sebulan. Separuhnya untuk sewa rumah. Belum listrik, belum makan. Maka saya harus kerja. Saya kerja. Enggak. Istri saya yang kerja, karena saya harus fokus. Istri saya kerja full time, dan dia kerja dapat $200 sebulan.
Maka ketika istri saya kerja, saya di rumah jaga anak. Ketika saya pergi kuliah 3 hari, anak saya titip childcare. Profesor nanya dia, "Hey Maidi, kamu jarang di kampus nih. Berapa hari kamu di kampus?" "Saya 3 hari di kampus, Prof." "Yang hari yang lain kamu ngapain?" "Saya di rumah kerja." "Loh, kok di rumah?" "Ya, saya sambil jaga anak." "Istrimu?" "Istri saya." Pertanyaan pertama yang diajukan profesor adalah, kalau kamu ke kampus, istrimu kerja, anakmu kemana? Jadi dia bukan memarahi saya, tapi nanyakan dia cemas dengan anak saya, siapa yang pelihara? "Oh, anak saya bukan childcare, Prof." "Di mana?" "Itu di pojok sana itu." "Loh, kenapa enggak dimasukkan childcare 5 hari saja?" Gini, Prof. Kalau di childcare 5 hari, Prof, maka biayanya $33 sehari. Kalau 5 hari, habis $150. Istri saya kerja, dapat 200 seminggu. 160 habis tuh childcare anak. Sisa 40, Prof. Jadi tidak bisa. Maka saya terpaksa anak itu 3 hari saja. Mengangguk-angguk dia. Lalu dia bertanya, berapa kamu perlu uang seminggu supaya kamu bisa full di kampus? Saya itu. Saya paling ada tambahan $150 seminggu, saya insya Allah itu akan kerja di kampus. Tak lama setelah itu saya dipanggilnya lagi. "Hey Maidi, kamu ke sini." Saya datang ke sana. Kemudian katakan, "Kamu dapat beasiswa. Saya ambilkan dari proyek, kamu dapat beasiswa $10.000 setahun. Dari Indonesia saya dapat beasiswa sekitar $12.000 lebih setahun. Dari Australia disediakan oleh profesor saya $10.000. Kira-kira dengan seperti itu, masih maukah saya memperhatikan mahasiswa menderita kesulitan keuangan? Tidak, Pak. Tidak akan. Kenapa? Karena saya ditolong oleh orang lain. Dia tidak Muslim. Tapi dia punya satu karakter yang saya akan tiru. Apa itu? Dia tidak tahan melihat ada anaknya, bimbingannya, mahasiswanya kesusahan. Karena itu dia cari dengan cara yang legal. Itulah dia karakter. Ketika kita berjumpa dengan dosen yang seperti itu, maka di antara sekian mahasiswa akan menirunya. Saya mau bertanya sama Bu Nini nih. Itu atau perilaku, Bu? Karakter, Pak. Karakter ya. Jadi karakter bisa dipengaruhi lingkungan, Bu ya? Baik. Bayang pula seorang mahasiswa. Dia sudah capek-capek pergi ke dosnya, kemudian keluar dari ruang bimbingan, lesu dia. Apa sebab? Badai nuang bana kau kawan. Lalu, cuca lihat gua ada coret panjang-panjang, saya coret dari dosen gua. Kul kena coret. Tak tentu doa maksud Pak dosen. Wah, patanglah betul ko. Lu nyugue tanyo gadang. Tadu tanyo gadang di halaman gua. Pakai tinta merah, pakai spidol. Kini ala dicoret lo. Stres anak gua. Ledo dosen nama itu. Aduh, Pak. Ada. Ih, Pak. Jadi, kalau Mas Robo dosen bantu itu jangan inyo karena bantu itu dosen. Dek karo bentuk ikuan bo jadi sarjana, jadi dosen lo gini ya. Iya. Susah bo jadi dosen, kalian kesenang-senang saya dapat nilai A. Sorry yo. Mas dendam, Pak. Berarti ketika di sekolah di kampus dijumpai guru dosen yang seperti itu, yang tak ada empati, yang keluar dari itu adalah anak-anak yang tidak berempati. Pak, ya, izin silakan bertanya, Pak. Boleh, Ibu. Gini, Pak. Kita kan di masa kuliah gini ya, Pak. Ya. Bagaimana cara kita menghadapi seorang dosen yang mempunyai karakter emosian gitu ya, Pak. Maksudnya dia agak susah melihat bahwa kita kan mengeluarkan pendapat. Ya. Atau kita menjawab pertanyaan dan kita kurang mengerti pertanyaan atau mata kuliah tadi, perkuliahannya tadi. Ya. Jadi kata-kata yang tidak mengenakan jawabannya dari sang dosen. Bagaimana caranya itu, Pak, menghadapi karakter dosen yang seperti itu? Terima kasih, Pak. Sampai itu, Bu Nani. Jadi ada pertanyaan Bu Nani tentang cara menghadapi dosen yang emosian. Kok dek kami lagi duduk surang berdua bertiga. Kok ada Pak Tommy di siko. Apa Tommy? Apa aku? Dek rundiang nanti Bu dek Bu Nani ko ha. Ba kira-kira mendapat Pak Tommy ko. Ini Pak,
Ini apa? Hubungannya dari Pak Jerry ya? Bapak Tommy kan Naila udah setan tuh. Iya Pak. Banyak tugas. Masya Allah. Tapi udah sabar aku, Pak Lurah. Ada kami ya Pak. Pak Lurah, jangan sambar Pak Lurah. Bapak dan Ibu, kadang-kadang setiap orang itu punya karakter tertentu, dan dia punya sisi baik, dan dia punya sesuatu yang dia yakini. Kadang-kadang bagi awak susah untuk memahami. Ikut tipikal nembak A untuk ikut kuah. Misal ya. Kalau awaknya tahu istrinya dari mana, kalau istrinya dari mana, kau lah tahu istri dari mana, ada ndak kait-kaitnya dengan keluarga awak. Kalau ada kait-kait keluarga awak, asabu itu. Itu kan salah satu cara kok. Jadi kok ada faktor kekerabatan perlu ya Pak? Jadi yuk mbak acaranya lah dulu. Acaranya lah. Jadi cari hubungan yang akan mendekatkan. Cari hubungan yang akan mendekatkan. Nah misalnya ada kerabat awak puluh yang menjadi dosen. Nan inyo kenal asabu lah ambo anu kok Pak. Balancir rumah kami Pak walaupun 3 kilo jarak abu ya. Ya ada. Jadi cari jalan yang akan menjembatani hati. Menjembatani hati kadang-kadang keberatan, kadang-kadang hobi. Misalnya hobinya ikan koi atau apa, atau hobi memancing atau bagi ke Bapak atau Bapak gaya. Aku berceritalah tentang memancing dulu sebelum bertanya atau bimbingan tuh. Artinya cari jembatan yang akan mendekatkan antara kita dengan beliau. Ketika sudah dapat jembatan itu, maka titilah jembatan itu. Maka insya Allah bagian-bagian yang pengalaman yang agak kurang mengenakan itu bisa diubah seketik demi seketik. Ya. Akhir itu buat Nani, carilah jalan untuk mendekatkan hati gitu. Gimana ya Pak caranya mendekatkan hati atau mencari jalan? Karena kita tuh nggak bisa serta-merta untuk mencari cara untuk menjadi jembatan. Misalnya seperti tadi, hobi beliau atau orang mana istri beliau seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, sementara kita untuk melaksanakan itu tuh harus ada sesuatu yang bisa mendekatkan dulu, Pak. Cari tahu melalui Bu Dona atau Ayu, Bu. Oke, Pak. Kiriman bagai pembukuan. Iya, kirim pembukuan. Kalau mau tahu Pak dosen tuh dikirim pembukuan. Kalau Ambo tahu Pak dosen tuh dikirim pembukuan, Ambo ndak dapet, hati-hati. Oke, Pak. Nah. Cari jembatan. Okay. Carilah jembatan yang akan mendekatkan hati. Berbagi hadiahlah, karena sesungguhnya berbagi hadiah akan mendekatkan hati. Tapi kalau berbagi hadiah kau dalam rangka mendapat nilai, itu namanya menyogok, Bu, berdosa. Ya. Mana mendapatkan hati, Pak? Hatinya aja nggak dibuka-buka. Rapat, rapi, terbungkus rapi. Pasti ada caranya. Sabi habis main, Bu, berdoalah pada Allah, ya Allah. Adalah pengalaman kawan Ambo. Kawan Ambo kok kenalan ya. Wajahnya biasa-biasa saja. Tapi inyo jatuh hati kepada orang na putih rancak bentuk keturunan bule. Nan awak bentuk ikoha. Bentuk ya pokoknya baralah pontennya 6,5 ndak sampai rasanya dah. Maka caro kadi ajaan mbak acaronya untuk mendapatkan jodoh nama itu Bapak-bapak. Tapi ada maksudnya untuk nan masih bujangan kok ya. Berdoalah kepada Allah. Makanya kerjaanlah doanya kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, gantengkanlah wajahku di mata dia. Apakah itu? Indah. Itu kajian yang kayak indah. Satunya. Doanya adalah, ya Allah, turunkanlah seleranya. Ya Allah, turunkanlah seleranya. Ya turun selera orang tuh kan? Masuk kriteria kawan kok. Bu, Pak Jirin, dengerin. Dengarlah tuh. Allah tuh mau tahu-tahu. Pak Jirin yang jomblo tuh. Iya. Tapi sebagai orang Minang tuh udah ada tuh, Pak. Apa tuh, Pak? Orang Minang? Sebagai orang Minang tuh udah punya itu, Pak.
Oh, karena sudah tahu caranya. Malaka ula dalam bania, mencabik dan terpuang. Itu sudah sebagai kita orang Minang itu udah kaidah itu udah ada. Menurut Bapak itu udah ada, Pak. Itu semacam itu tuh karakter atau soft skill, Pak? Karakter itu, Pak. Karakter atau soft skill. Karakter atau soft skill. Bisa dilatih atau tidak bisa dilatih? Siapa? Itu kemampuan atau sifat? Sifat tapi bisa dilatih, Pak. Kemampuan, Pak. Kemampuan. Lebih berat ke kemampuan ya, maka itulah soft skill. Iya. Oke. Bapak dan Ibu, kita akan coba masuk pada materi kita. Panjang mana penduluan ini kok. Ini padahal sebenarnya time management ceritanya kok. Itu tidak ada namanya karena ambo tukang utang. Jadilah, itu materi awak kini kan adalah tentang time management. Jadi beberapa di antara Bapak dan Ibu, Japri ambo lah siap tugasnya katanya. Padahal ambo belum memerintahkan membuat tugas kolej. Ibu-ibu. Jadi tugas time management ko alun lah. Paham, Pak. Iya, lah selesai. Kami lagi gigih mana, Pak? Mantap, iya. Itu nilai kegigihan tuh ada tersendiri nanti tuh, Bu. Jadi jangan khawatir lah tuh. Itu karakter tuh. Oke. Time management. Kita masuk kepada materi kok ya. Kenapa perlu ada manajemen waktu? Manajemen waktu adalah kemampuan memanage waktu. Kenapa perlu ada manajemen waktu? Karena waktu adalah sumber daya. Uang adalah sumber daya, waktu adalah sumber daya. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih berharga, waktu atau uang? Waktu, Pak. Waktu, Pak. Uang bisa dicari, Pak. Waktu nggak bisa kembali, Pak. Nggak bisa kembali. Uang tak dapat dibeli, waktu tak dapat dibeli, tak dapat disimpan, tidak mungkin ditambah, tidak dapat kembali. Itu adalah karakteristik waktu. Karena itu dia perlu di-manage dengan baik. Nah, tapi di dalam persoalannya, kita menghadapi kejadian-kejadian macam ini. Banyak orang yang berorientasi pada karir sukses. Jadi realisasi karir juga sukses. Sebagai pengusahanya sukses. Sebagai karirnya sebagai di pegawai atau pegawai swasta atau pegawai pemerintah dia sukses. Tapi dia overloaded dengan kegiatannya. Sering orang merasa tertekan, harus mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Tugas tanggung jawab berat, deadline ketat membuat merasa senantiasa kekurangan waktu dan stres. Banyak pula orang yang bukannya mengontrol pekerjaannya, tetapi dia dikontrol oleh pekerjaannya. Kalau dia mengontrol pekerjaannya, maka dia bisa mengatur kapan dia bisa bercengkrama dengan anak keluarganya, kapan dia bisa melakukan kegiatan libur bersama dengan keluarganya. Kenapa? Karena dia bisa memanage waktunya. Tapi betapa banyak orang yang tak dapat mengontrol hidupnya, malah pekerjaan yang mengontrolnya. Ketika orang lain sudah bisa istirahat, dia malah membawa pekerjaan pulang. Orang lain sudah tidur, dia masih mengerjakan pekerjaan dari kantor. Kenapa? Karena kantor telah mengatur hidupnya. Jadi konsumenkah, boskah, telepon, berbagai tugas senantiasa membuat kita selalu sibuk. Tanpa sadar, orang yang berkarir dan sukses di mata orang lain itu, waktu berlalu begitu cepat, pada waktu dia tersadar, dia tak dapat lagi menikmati hidupnya. Waktu mudonya berusaha, bangun perusahaan, buat cabang, perbesar, beli ini, beli itu, dengan harapan terkumpul uang nanti, lalu dari situ dia baru menikmati hidup. Ketika sudah dia sadar bahwa dia sudah waktunya menikmati hidup, tubuh telah sakit-sakit. Jantung ado, gula ado, ginjal jo, asam urat jo. Nggak ada yang bisa dinikmati lele. Makan nan ado tahedang di meja harus ditimbang. Nan yo makan apa? Nan rendah kalori, tinggi serat, alias tak bergizi. Apa sebab? Makan iko takana kolesterol, makan iko asam urat, makan iko takana gula. Padahal di waktu muda dihabiskan waktu untuk mencapai ini semua. Tetapi ketika mau dinikmati, kita sudah dalam posisi yang tidak dapat lagi menikmatinya. Apa intinya? Intinya adalah manajemen waktu. Banyak manajer di kantor butuh waktu beberapa jam untuk fokus pada pekerjaan utamanya. Sulit sekali mencari waktu untuk konsentrasi. Terlalu banyak gangguan. Meeting, rapat panjang bertele-tele, tak ada keputusan.
ada keputusan tak efektif bisa dijalankan. Manajer terganggu oleh urusan yang tak penting. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang, problem utama dia adalah bagaimana cara mengatur waktu untuk kerja dengan waktu untuk diri sendiri. Baik, Bapak dan Ibu. Tuh. Kok kan? Awak sendiri contohnya kok. Sedang tiba lo pagi kuliah, padahal harusnya hari ko dengan anak-anak ajak ngaji gitu Pak. Nah, itulah tidak bisa tertutup. Berhenti silah kuliah kok Pak. Ibu ini itu dia tuh sempat-sempatnya kuliah kan. Tapi itulah prioritas menambah ilmu. Itu semangat tuh dipujikan mana tuh. Semangat Pak. Walaupun tidak dapat ujian nanti Bu, semangat Ibu tuh mau nilai tinggi itu. Iya Pak, makasih Pak. Baik, kalau liado pena atau pensil atau karate di buku kita, silakan. Nanti kita melakukan sebuah permainan nanti ya. Sudah Eko. Oke. Oke Pak. Baik. Nah, bagi yang sudah siap dengan pena karate, coba Wak lihat. Orang yang memiliki umur panjang memiliki waktu tak lebih daripada 200.000 jam yang bisa dia manfaatkan. Persoalannya adalah berapa banyak waktu dihabiskan untuk tidur. Silakan ambil kertasnya atau sesuatu yang bisa dicatat. Oke, coba berapa lama kita tidur sehari? Catat ya. Tidur sehari 7 jam atau 8 jam atau 6 jam, terserahlah. Oke, sudah. Berapa lama kita makan sehari? Ada makan pagi, ada makan snack, ada makan siang, ada makan malam. Hitung berapa menitnya. Dah, berapa lama kita mandi sehari? Mandi itu dimulai dari menyiapkan dirinya, handuknya itu sampai selesai badak-badak. Itu bagian daripada mandi. Berapa lama kita nonton sehari? Berapa jam? Berapa menit? Nonton. Lalu berapa lama kita membaca WA di gadget, internet sehari? Hitung berapa jamnya. Oke, saya tunggu agak setengah menit lagi. Cukup ya? Siapa yang udah selesai? Sudah? Sudah selesai? Baik, kita coba dulu. Pak Anton. Ya, Pak, 16 jam 30 menit, Pak. Lalu itu pertanyaan Pak Anton. Pertanyaan pertama adalah sedang menuju ke mana Pak Anton gini kok? Nggak ada loh Pak, standby itu Pak. Oh, mencari sinyal. Nggak ada sinyal di rumah. Kalau dalam rumah anak-anak mengadu Pak. Mantap. Coba makan berapa jam tadi Pak? Enggak. Tidur. Kalau tidur 8 jam Pak. 8 jam tuh berapa persen dalam satu hari itu? 35 lah Pak. Itu 8 jam, 25%. 33 Pak. 33% ya? Oke, berarti sepertiga ya? Sepertiga hari. Labarau mau Pak Anton gini? 40 Pak. 40 lah. Berapa tahun Pak Anton lalu kira-kira? Hitung lah. Bagi 3 sampai 40 tuh? 3 tahun. Itu lolo saya tuh Pak. Iya Pak. 3 tahun lalu saya bayangkan lah tuh ya. Oke. Makan. Berapa tahun makan? Makan sajam. Makan sajam. Sajam anggaplah 1/5. 5% ya, 5%. 1/20 dalam sehari. Berarti kalau umur kita sampai puluhan, 1/20-nya 2 tahun makan. Makan saya 2 tahun. Oke. Ale, mandi. Mandi saja. Mandi 30 menit, Pak. Kancang Pak mandi. Mandi kilat. Iya.
Awak nak perlu jam badak-badak. Sehari, pagi sejam. Oh, nyen itu ndak ada badanan, Pak. Ndak ada badanan. Mandi seh. Ya mandi sekambuik lah. Selesai, Pak. Berarti mandi kok setahun lah kurang lebih. Kok nak 10 lah. Iya. Kalau ibu-ibu tuh mandinya 2 tahun tuh. Jadi semua Sejam mandi, Pak. lah 2 tahun mandi. Sejam, Pak. Itu 2 jam sehari. Bisa 2 jam, 2 kali mandi. 2 kali mandi. 1/10 ada waktu, berarti 1/10 ada sampai tahun mandi, Pak. Mandi. Kadang 3 kali mandi. Pertanyaan Nambo berikutnya. Sembayang bara waktunya sembayang. Bayang tak ada betong tadi tu, Pak. 1 menit. Jam sehari. Jam sehari. 15 menit kali 5 tambah 2 tahun lo, 2 tahun puluh lah gitu. Itulah gambaran hidup. Sebagian besar wak nikmati hidup wak dengan tidur. Lolo. Lalu paling banyak ya, Pak. 20 tahun lolo. 13 tahun tidur. Begitulah waktu kita. Begitulah waktu kita. Sekarang banyak bekerja dibanding tidur, Pak. Kalau sekarang? Pandemi ini banyak bekerja dibanding tidur, Pak. Alhamdulillah, berarti mulai produktif. Alhamdulillah. Mulai produktif Aska itu. Bu Aska produktif. Akhirnya. Jadi 6 produktif kok tinggi nilai nanti mudah-mudahannya. Oke, baik. Kirim dokumen, Pak. Nggak usah. Nggak rahasia tuh ya. Baik. Awak kan lah sepakat. Awak kuliah aku nak mencari nilai tu kan? Nggak. Oke, kita lanjut. Nah, ikulah dalam gambaran kehidupan gitu. Berarti apa? Hitunglah waktu kita. Kita tidak bisa menggunakan waktu, menghentikan gerakan waktu. Berapa harga 1 jam waktu dalam kehidupan kita? Apakah kita berhati-hati menggunakan waktu seperti kita menggunakan uang? Contoh, ada orang kena serangan jantung, terlambat dibawa ke dokter 1 jam. Apa yang terjadi? Lewat. Ada orang stroke, terlambat ditangani 5 menit. Apa yang terjadi? Rusak sarafnya, lumpuh. Padahal 5 menit kok kalau ditangani, ada potensi dia sembuh. Tapi dari 5 menit, rusak otaknya, dia lumpuh, hilang ingatannya, lupa memori masa lalu. Berarti 5 menit waktu itu bagi orang seperti itu, dapatkah dia ganti dengan 1 miliar, Pak Novrakuto? Bisa, namun tidak diganti 5 menit itu dengan 1 miliar. 5 menit terlambat stroke. Tidak. Diganti 1 triliun. Mau enggak? Enggak. 5 menit itu lebih harganya daripada 1 triliun. Artinya apa? Kita sadari waktu itu sangat berharga. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Apakah kita berhati-hati menggunakan waktu seperti menggunakan uang? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu catatannya begini. Hasil kesimpulan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang, tiap orang itu hanya menggunakan 30% sampai 40% waktu yang dia milikinya. Artinya 60% terbuang. Terbuang tidak produktif. Sebagian besar orang 70% waktunya tersia-sia. Kenapa? Tujuan tak jelas, tak punya perencanaan, tak punya skala prioritas, tak punya pandangan dan perspektif. Baik, kita lakukan aktivitas lagi. Siapkan pena dan kertas. Kerjakan ini. Waktu 2 menit saja. Buatlah daftar list aktivitas yang menyita waktu Anda, pencuri waktu Anda, yang tidak memiliki nilai tambah. Waktu 1 menit saja. Ambo tinggal 2 menit. Ambo tinggal Bapak 2 menit sebentar ya. Jawabannya membuka FB. Gibah online. Jangan gibah. Oh, Samo ya? Gila. Atau buka Shopee. Buka Shopee kali ya.
aplikasi belanja online, cigot-cigot tapi tidak beli. Nonton film Korea. Game online. Kalau episode 3 film Korea begitu ah? Main game. Apa pelakor. Jangan lupa. Woi, si Roni sama si James tuh enggak tibonya tuh. Tibo kama ketua. Si Roni jo si James tuh enggak kuliah apa gimana tuh? Tidak tibo kelas D. Tidak ada buat ciripo. Aduh Bu Ketua, hadir. Jadi lalu Pak Wisnu Bu Ketua. Hah? Tugas soft skill kok lo gumpon Bu Ketua. Kalau sampai subuh kerajaan. Ada mintanya cuek jual. Awak sendiri nyo. Anak sampai Kalau sahur. enggak ada yang mintanya. Alamat sambuan tugas ko jo sahur batangan. Siapa idak do? Alun-alun bos dulu lece. Awak sama Bapak jangan dikumpul. Awak sedang kerajinan ya. Enggak begitu ngerajon wak kok. Gigi ado beko siapa? Jadi ada terlist tadi tuh. Tugas teh. Belum disuruh udah itu ya. Sampai jam Kami lagi bikin kue lebaran. Kue lebaran yuk. Bapak dan Ibu. Semuanya. Ya, Pak. Kalau lamanya dia dari rumah bisa mencelian tukang sebentar. Awak kopi tukang, Pak. Ndak wek kopi do, ada barang yang kurang sih. Bisa Pak, izin 2 menit bikin kue lebaran, Pak. Oh, ndak boleh, ndak bisa ada, Bu. Dosen bisa. Kalau mahasiswa ndak bisa. Taruhnya matikan kamera. Tak usah melapor. Tak boleh di ketua mati kamera do Pak. Beko hilang-hilang timbul kata ketua Pak. Oh, kalau ketua ndak bisa do. Ketua wajib hadir, wajib setor wajah. Baik. Oke, masing-masing kita sudah mencatat daftar aktivitas. Yang saya minta adalah berapa jumlah aktivitas yang menyita waktu itu. Sebutkan inisial nama, kemudian akan saya catat. Aska Yulia, Pak. SK. Inisial. AY, Pak. AY. AY berapa? Iya, Pak. Kalau yang saya lakukan tidak berguna tuh jumlah saja 2, Pak. 2. Buka WA sama buka FB. Oh, sama pernah kayak gitu, Bu. Rata itu, Pak. Iya. Bu SS. Nah, Ibu SS berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Lanjut. Siapa lagi? NR, Pak. NR berapa? 5, Pak. 5. Sekarang yang menyebutkan hanya yang jumlahnya di atas 5. Yang jumlahnya lebih dari 5. Pak RM. Berapa RM? 2, Pak. 2, Pak. Oh, sedikit. Aku 1, yang Pak. Lain. Pak TH. 1, Pak. Hah? Apa juara gini kan? Nggak ada waktu, Pak. Sama lagi COVID itu, Pak. Iya. SD, Pak? SD 4, Pak. SD sama dengan 4. Oke, ada enggak yang bisa melampaui 4? Ada 5, saya, Pak. 5, Pak. Siapa? 5, Pak. Saya tadi, Pak. 5. Bu NR. SD. Bu NR. Iya, Pak. Nah, yang di atas 5 ada? 6, Pak. Ah, ya oke. Pak Jirin ngaku Pak Jirin rebahan 9 jam sehari Pak Jirin. 6, Pak. FY berapa? 6.
Wah, oke, luar biasa. Ada lagi di atas sini? Pengaruh Pak. Ada lagi di atas nih? Enggak? Nofta ngaku Nofta. 10 Ayo, jam ngaku lah Nofta. Pak. Hah? Pak. Apa? Siapa namanya? Kodenya? NS, Pak. NS. Iya. NS berapa? 4. 4. Oke, cukup segitu? Baik. Apa? YA. YA. 1, Pak. YA. Deh, kan labu kece jako kalau kurang ada ompek jangan disobuk jo, Bu. Mari, Pak. Ibu kateh lah Ibu. Mari, Pak. Oke, enggak apa-apa. Baik. Ini adalah daftar aktivitas yang menyita waktu dan dari sebanyak ini yang juaranya adalah FY. Tepuk tangan untuk FY. Ya, inilah orang yang banyak menyia-nyiakan waktu dalam hidup. Banyak sekali. Yang paling sedikit adalah Pak Tommy dan Bu YA. Hanya satu, tepuk tangan. Itu Pak, terpaksa Pak. Itulah yang sama sekali tidak tahu mengabi je waktu gua. Ndak jale Pak, habis je waktu gua. Sebenarnya ndak jale. Iya sibuk Pak, si Tommy jadi lurah. Karena COVID Pak. Oke. Yo dinasa. Oke. Baik Bapak dan Ibu semua. Nah, orang yang mengetahui ada pencuri waktunya punya kesempatan untuk mengatasi masalahnya. Orang yang tidak tahu apa yang mencuri waktunya, hilang saya kabar. Tak joleh sedang habis waktu gua aja, gitu kan? Nah, jadi jangan bangga dan nilainya 1 jodoh nak. Ancak sadar diri Pak. Ancak sadar diri. Jujur lah. Tapi pergi waktu itu Pak. Kita akan lanjutkan di sini. Oke. Itu kita cerita adalah tentang pencuri waktu. Kita cerita tentang pencuri waktu. Maka manajemen waktu yang baik adalah punya perspektif baik, kreativitas, kurang stres, waktu proporsional untuk diri dan keluarga, pencapaian tujuan hidup sistematis. Pencuri waktu kita itu bisa jadi kita sedang konsentrasi, tiba-tiba ada interupsi. Kita sering mau konsentrasi, mengerjakan tugas, menganalisis, menyiapkan laporan, dan lain-lain, tapi lingkungan mengganggu. Benar, Pak. Kadang-kadang telepon. Kita lagi konsentrasi, tiba-tiba masuk telepon. Kita kira teleponnya penting. Tahu-tahu dari kawan sama SMA dulu. Kawan bilo kita reuni. Telepon reuni pula, padahal jam kantua. Ya, ndak ngerti jam kantua kan, ya telepon wak sedang di kantua. Itu reuni. Tamu-tamu yang ndak penting-penting aja. Kita baru sampai di kantor, baru selesai rapat pagi ini, kemudian datang tamu. Tamu ini ndak penting-penting aja. Ada urusan kecil-kecil, remeh-temeh, dan segala macam. Antrian menunggu kita. Itu menyita waktu. Rapat tak efektif. Panjang waktu habis. Waktu habis, keputusan tak ada. Rapat yang tak efektif. Rapat panjang bertele-tele, ada keputusan minggu berikutnya ketika dipantau ternyata keputusannya tak jalan. Atau merasa tertekan. Atau deadline terus, atau dokumen berserahkan. Sehingga ketika pekerjaan mau diselesaikan, dicari-cari dokumennya dulu. Mencarinya udah habis pula waktu sehari. Komunikasi dan informasi tak efisien. Pendelegasian tak jalan. Tidak bisa mengatakan tidak. Setiap kali ada teman mengatakan, tolong bantu cek ni, aja di cek. Padahal kerjaan lagi sedang-sedang sibuk-sibuk juga, tapi tidak bisa mengatakan tidak. Nah, itu bisa juga terjadi. Lalu kurang disiplin pribadi. Maka, bagaimana untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya, langkahnya adalah ini. Define your goal. Apa target kegiatan hari ini? Harus didefinisikan. Hari Senayan besok, kau mesti siap bahan yang akan dipresentasikan ketika rapat koordinasi hari Rabu. Tapi Senayan mesti siap. Supaya bisa sodorkan kepada pimpinan, bisa nyepreso sehari, Selasa, kalau ada di peloan. Sehingga hari Senin itu target kita adalah bahan rapat selesai. Target hari Senin.
Kapan kita mengerjakan, susun schedule-nya. Karena itu, untuk setiap hari, target tujuan hari itu harus didefinisikan. Kalau tidak, ya, kalau tujuannya sudah jelas, clear and well-defined objective and effective control and evaluation. Itu adalah successful management hanya bisa apabila kita dapat mendefinisikan tujuan baik. Objektif adalah tujuan, adalah konsep dari kehidupan. Today's task, tugas-tugas kita hari ini adalah tomorrow success, kesuksesan masa yang akan datang. Hanya orang yang memiliki tujuan yang jelas yang dapat memiliki pandangan yang perspektif dalam hidupnya, menempatkan prioritas, sekalipun dalam kondisi heavy workload. Banyak sekali pekerjaan yang numpuk, tapi kita mampu menempatkan prioritas. Itu bagi orang yang mampu memanage waktunya. Kita dengan cara seperti itu kita bisa konsentrasi. Hanya dengan seperti itu menjadi kunci sukses, menjadi kunci sukses effective time management. Maka untuk memanage waktu dengan baik, tuliskanlah perencanaan. 20% waktu yang kita gunakan akan menghasilkan 80% waktu. Mari kita lihat dari sini. Nah ini. Yang di atas itu adalah nilai dari hari pekerjaan. Ada yang 65, 20, 15. 65 artinya, kalau tuntas bagian yang ini, kita rasanya sudah lega pulang kantor. Kenapa? 65% itu sudah selesai. Ini masuk kelompok A yang biasanya untuk mengerjakan hanya butuh waktu 15% saja. Artinya tugas yang seperti adalah tugas-tugas yang penting. Maka tugas yang penting itu, bentar, mana? Nah ini dia. Jadi tugas kita itu tak semuanya penting, tapi ada tugas yang kelas A, kalau dikerjakan hanya 15% waktu, tapi hasilnya 65%. Ada pula tugas kelas B, 20% waktu, 20% hasil. Ada pula tugas yang menyita waktu, hasil sedikit, tapi waktunya sangat panjang. Karena itu, prioritaskan waktu kita untuk mengerjakan tugas kelas A ini. Nah, kita balik dulu. Maka metode yang dapat kita lakukan untuk membuat estimasi waktu adalah begini. Membuat manajemen waktu. Nih. Gimana caranya? Biasakanlah untuk membuat rencana harian. Jika hari sebelumnya kurang sukses, maka kita buat daftar pekerjaan hari kemarin yang belum selesai, kita schedulekan untuk esok hari. Jika kita tidak mampu mengontrol aktivitas harian, sulit pula mengontrol kesuksesan jangka panjang, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Maka metodenya adalah list. Pertama, leads. Pertama, buatlah aktivitasnya. Buatlah aktivitasnya. Yang kedua, untuk setiap aktivitas itu tentu berapa waktu dibutuhkan. Yang ketiga, allow time for unscheduled tasks. Dalam tugas kita itu tak semuanya bisa dischedulekan. Tiba-tiba ada panggilan, tiba-tiba ada pekerjaan yang tidak terencana, itu berikan waktu untuk itu. Lalu buat prioritas, lalu di-scan. Nah, ini langkahnya itu. Ini sebenarnya pengantar daripada tugas kita time management itu. Jadi buatlah daftar aktivitas yang ada dalam list pekerjaan kita pada minggu ini. List pekerjaan harian. Jadi aktivitasnya mengapa saja. Misalnya menyiapkan bahan rapat, kemudian mengkonsep surat, kemudian apa lagi? Rapat, kemudian apa lagi? Berkunjung, ini menerima kunjungan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Buat aktivitasnya. Dalam satu hari tentu kita bisa kenal tuh. Aktivitas di kantor yang kemungkinan adalah 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 7. Nanti untuk aktivitas 1, berapa waktu dibutuhkan? 2, berapa? 3, 4, 5, sampai 7. Baru nanti kita susun. Ya. List important task. Buat listnya. Buat checklist tugas. Daftar tugas yang belum selesai kemarin, ditugaskan pada hari ini.
Nanti nomor telepon untuk tugas itu, misalnya untuk mengerjakan ini, koordinasi dengan dinas itu, dengan Pak itu, nomor teleponnya langsung cantumkan di situ dalam perencanaan. Lalu mana rutin. Lalu berapa waktu dibutuhkan. Nah, ini. Ini gambar sengaja saya buat. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini gambar apa nih yang saya buat? Pak Fauzan, gambar apa nih, Pak? Penting tak penting, Pak. Hujan, ruang. Oke. Gambar apa yang nampak nih? Sedang di mana orang? Roda tank, Pak. Apa? Tank wajah. Roda. Oke. Ada yang lain? Roda berjalan. Ya. Belt conveyor. Jadi seperti roda berjalan barang-barang yang ada di bandara ya. Oke. Rodanya berjalan, barang-barang ada di atas ini ya. Maka gerakannya ke arah orang yang berdiri di pojok ini. Maka setiap saat orang ada di pojok ini dalam posisi terancam. Tugas-tugas numpuk di depan dia. Tugas ini, tugas itu, tugas ini. Ini adalah orang yang dikejar deadline. Apa yang bisa dilakukan? Dia panik, terpaksa ditendang saja itu tugas-tugas. Ini selesai, ini tak selesai, dilempar saja. Maka bisa jadi tugas utama tak terselesaikan oleh dia. Apa sebab? Karena dia mengambil posisi berdiri pas di ujung. Telat sedikit, dia akan tercampak. Maka solusinya bagaimana? Jangan sampai kita berdiri di posisi seperti ini. Kalau di posisi seperti ini, semua menjadi genting walaupun tak penting. Semua menjadi genting walaupun tak penting. Solusinya bagaimana? Melangkahlah ke depan, ambil posisi di tengah-tengah. Kalau kita berada di posisi tengah-tengah, maka kita bisa memperhatikan tugas yang datang nih. Ini tugas datang. Kita bisa lihat, oh ini penting nih, tapi bisa didelegasikan. Oke, langsung berikan pada staf. Ini kamu kerjakan ya. Ini kamu lagi yang kerjakan. Ini penting nih, kerjakan sendiri. Kalau ini penting ini, bisa didelegasikan atau bisa campakkan aja tong sampah. Dengan cara seperti ini, si orang ini akan berada di tengah-tengah dan dia tidak berada pada posisi genting. Kalaupun ada tugas yang penting, dia bisa konsentrasi. Maka ini hanya akan bisa diperoleh apabila kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Maka semua pekerjaan yang ada di titik ini adalah urgent. Ini adalah peluang kita. Nah, kalau kita berada di sini, kalau ada staf kita, delegasikan pekerjaan yang memungkinkan. Kalau terlalu penting pekerjaannya, delegasikan di bawah supervisi. Oke. Jadi, nah, allow time buffer. Yang kita maksud tadi itu adalah time buffer. Ini time buffer. Jadi kalau kita berdiri di sini, ini time buffer nih. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan tambahan, kita bisa selangkah, kerjakanlah. Allow time buffer. Ambil posisi seperti itu. Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Kalau seandainya itu kan berarti kita bisa atur posisi, Pak. Ya. Nah, seandainya kita tidak bisa atur posisi, kita posisikan di situ. Dan kita adalah staff. Artinya staff tidak lagi punya staff di bawahnya. Kita tidak punya staff. Nah, seandainya di satu hari pimpinan yang nyuruh bikin ini, pimpinan yang B nyuruh bikin ini, dan ada lagi di program kita sendiri harus kerjakan ini, seperti itu gimana jalannya itu, Pak? Oke. Sementara kita tidak. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Pak. Apakah ada di antara kita yang juga mengalami posisi seperti Ibu apa tadi, Bu? Bu Aska Yulia, Pak. Apakah ada di antara kita mengalami posisi seperti itu? Bahwa posisi kita sering-seringnya adalah berada di sini. Iya, semua Pak. Jadi genting. Apakah ada yang lain yang punya pengalaman seperti itu? Ya, selama kita masih staff, Pak, banyak atasannya, atasan di atas atasan juga ada, ya seperti itu, Pak. Iya, oke. Lalu, dengan kondisi yang seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Pak Ibnu Hajar, mohon bantu. Pak Ibnu Hajar, ini ada teman, jadi hari di kantor posisinya seperti ini nih, Pak. Posisi seperti ini, kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan tak terantisipasi, tiba-tiba saja datangnya dan dia harus dituntaskan dengan cepat. Iya. Apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan dari Bu Aska nih. Iya, Pak. Pak Fauzan. Itu mungkin kita lihat itu. Menurut saya, Pak. Ya, Pak ya. Itu kita prioritasin dulu mana yang benar-benar
perlu kita kerjakan lebih dahulu gitu, Pak. Jadi buat skala prioritas ya? Ya, bikin skala prioritas dulu, Pak. Oke, itu baik, Pak Fauzan. Oke, Pak. Kebetulan Pak, dulu kita juga pernah mengalami yang demikian. Ya. Nah, jadi kita memang lihat dulu Pak. Ini di dalam satu kantor itu kan memang banyak bosnya dan kita berada pada level yang paling bawah, katakanlah seperti itu. Oke. Jadi kita lihat ini yang kasih siapa? Kita lihat dulu. Dan stratanya juga nggak mungkin yang kasih kerjaan ke kita itu sama bosnya, nggak mungkin. Pasti dari katakanlah kepala seksi, kepala bidang, kemudian kepala dinas dan lain sebagainya. Pasti ada tingkatan. Dulu kalau memang yang si itu kepala bidang, yang notabene memang bukan atasan langsung kita, tapi dia berpengaruh, yaitu kita kerjakan dulu. Oh gitu. Ya. Jadi tetap tadi skala prioritas, tapi pertimbangan yang barusan ya? Iya, betul. Dengan pertimbangan itu ya? Ya. Baik, baik kalau begitu. Baik. Tapi Bapak dan Ibu, memang kalau kita posisinya memang posisi staff, kita tidak punya antisipasi pekerjaan, di situ akan selalu ada masalah. Karena apa yang akan dikerjakan besok kita tidak tahu. Karena dia muncul aja tiba-tiba besok itu. Betul begitu ya Bu Aska ya? Iya Pak. Betul. Maka cara di posisi seperti itu adalah bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang ada. Tetapi seandainya ada aktivitas yang sudah bisa kita duga sebelumnya, kita siapkan antisipasinya. Siapkan antisipasinya. Kita jangan sampai menunggu posisi di mana barang-barang itu numpuk di depan kita itu. Karena apabila di antaranya ada yang rutin, misal per hari Minggu biasanya rutin ini, per hari Rabu misalnya, maka usahakan itu adalah daftar kita dalam memanage. Oke Bu ya? Oke Pak. Oke, kita lanjut dulu. Begini cara menyusun schedule. Schedule seperti ini, jam 8 sampai jam 3 misalnya. Ini quiet time. Quiet time itu adalah waktu kita tidak diganggu oleh siapa. Kalau kita posisi pimpinan, jangan bikin rapat di sini. Nah, ini adalah waktu orang segar, orang bisa bekerja, quiet time. Kita pun punya waktu yang tidak diganggu orang. Tamu belum ada, telepon belum masuk, undangan rapat belum ada. Jangan pula kita bikin rapat di sini. Kerjakanlah tugas kelas A di sini. Apabila 1,5 jam kita bisa konsentrasi, 65% hasil itu bisa kita sudah di tangan. Ini buat rencana bulan depan, ini rencana yang tidak bisa didelegasikan. Buat rencana budget, ini tak bisa didelegasikan. Baru jam 11 diadakan rapat. Jadi, jam 8 sampai jam 10 adalah waktu produktif, gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang penting-penting. Kalau penting dan genting, tuntaskan di sini. Kalau penting tak genting, delegasikan kepada staf. Nah, baru pada periode kita sudah terlalu menyelesaikan yang dari pagi, di sini rapatnya. Kemudian ini lunch, ini menyiapkan rapat. Ini adalah tipikal cara menyusun waktu ketika kita punya kontrol atas aktivitas kita. Karena itu, setlah prioritas kita itu. Yang mana yang harus dikerjakan pagi-pagi sebelum ada panggilan rapat. Belum ada instruksi. Jangan main WA sama Facebook duluan. Waktu-waktu seperti itu, kerja yang menghasilkan 65% hari itu tuntas dulu. Panggilan belum ada, rapat belum ada, tamu belum ada, kita belum terganggu. Quiet time itu jangan digunakan untuk rapat. Kalaupun ada rapat, kita sebagai pimpinan hanya briefing sebentar saja. Briefing 10 menit. Setelah itu biarkan staf bekerja. Jangan biarkan rapat. Kalau langsung dilakukan rapat, akibatnya adalah waktu produktif tersita untuk rapat. Kecuali tidak ada pilihan lain bahwa rapatnya dilakukan. Oke? Jadi mencoba menyelesaikan semua hal pada waktu yang sama, justru akhirnya pekerjaan tak penting, yang penting tak terselesaikan. Inilah yang terjadi itu. Mencoba menyelesaikan seluruh pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Oke. Nah, apa untuk kita membuat perencanaan? Prioritas. Kita tahu mana yang akan dikerjakan, tahu yang urgent, bisa konsentrasi pada satu tugas utama satu hari, kerjanya efektif, tujuan yang sudah tercapai, hal yang tak penting, delegasikan saja. Maka akan meningkat performance kita. Ini kembali ditayangkan lagi. Jadi,
konsentrasikan tugas A, schedulekan 1 atau 2 saja sehari tugas A itu. Tapi kerjakan pada waktu yang tidak diganggu oleh orang lain. Jangan dikerjakan justru pada waktu kita sedang dalam keadaan lelah. Ini kerjakan pagi hari. Kerjakan pagi hari. Jangan pada waktu tamu sudah banyak nunggu. Pagi baru masuk, tamu belum ada, kerjakan tugas A. Nah, itu cara menschedulekan. Nah, tugas C kapan kita kerjakan? Waktunya panjang, hasilnya sedikit. Ah, ini waktu-waktu sudah ngantuk sajalah nih, jam 11 atau habis makan. Ya. Kalau selesai syukur, kalau tak selesai tak apa-apalah, tidak terlalu repot kita. Kenapa? Karena yang 60%-nya telah selesai. Jadi, waktu produktif kita sehari itu kita lihat seperti ini. Kita produktif mulai dari jam 6, puncaknya jam 10 pagi. Nah, sebaiknya, kalau kita dalam posisi pimpinan, rapatlah di atas jam 10. Kalau bisa jam 11 lah. Ya. Kalau sebelum jam 10 itu, tuntaslah pekerjaan-pekerjaan kelas A dahulu, rapat-rapat, memeriksa surat di sini nih, pada waktu ini. Ya, pada waktu turun. Nah, ini leisure time ini ya. Kalau mau lihat-lihat WA atau Facebook ya antara jam 2 sampai jam 3 ini lah. Karena mau kerja pun otak nggak mau diasuh lagi kan. Nah, itulah waktu-waktu untuk yang leisure tadi itu. Jangan tempatkan lihat Facebook itu di sini, WA itu di sini, jangan. Kecuali WA berkaitan dengan pekerjaan. Nah, maka sebelum mulai bekerja, review rencana hari itu, siapkan bahan untuk tugas A. Sebelum pulang nanti, review rencana hari itu, cek target dengan realisasinya, lalu buat daftar tugas yang tidak selesai, reschedulekan untuk besok. Lalu buat rencana untuk hari esok, berpikir positiflah. Nah, kalau seperti ini kita lakukan, tidak dibawa pulang kajoro sehingga kurang lalalo wak kerajo aja deh. Kurang lebih demikian Bapak dan Ibu. Materi. Kok pengantar saja baru paham? Tapi pengantarlah sampai selesai sebenarnya. Oke, seandainya ada yang didiskusikan, silakan. Izin saya, Pak. Baik, Bu. Bu Sefia. Sekarang kan WFH nih, Pak. Betul. Nggak selamanya, mungkin nggak sama di antara kita semua. Kalau teman-teman yang lain mungkin yang emang selama bekerja ya di kantor gitu. Ibaratnya emang gampang sih memindahkan kerja kantor ke rumah. Kalau bagi kami yang operasional yang terpaksa WFH itu justru kami pusing setiap hari apa yang harus dikerjakan. Sedangkan laporannya harus ada. Jangan kita operasional otomatis di rumah kan nggak kerja gitu Pak. Selama ini bikin-bikin SK. Apa contohnya, Bu? Rekaman juga udah nggak bisa sekarang nih gitu. Apa nih, Bu? Saya penyiar, Pak. Oh, Ibu penyiar ya? Ya, jadi karena saya hamil, saya di WFH kan gitu. Kalau penyiar teman yang lain masih siaran sekali 4 hari gitu. Oke. Jadi gimana menghandle waktunya atau apa, kerjanya juga pertanyaan. Yang handle waktunya seperti apa. Jadi justru banyak yang buat yang anfaedahnya tadi justru karena bingung setiap hari apa ya hari ini gitu. Makasih Pak. Iya. Oke, baik. Buat sajalah. Nanti setelah dilihat-lihat catatan tuh baru kita sadar. Masa nggak bisa mengerjakan yang produktif dalam keadaan untuk kita sendiri yang akhirnya sesudah daftar harian itu ada gitu. Iya ya. Kenapa nggak menulis saja suka duka menjalankan WFH itu posting di Facebook, share di sini, lama-lama tulisan itu jadi buku. Dapat Ibu 1 buku selama WFH ini kan? Artinya Pak, selama ini banyak tugas kuliah yang selesai. Kan selesai juga kuliah Ibu tuh. Berarti kalau tugas kuliah yang kinerjanya kosong terus. Oh iya, capaian kinerja larinya ke Tukin nih Bu ya. Ya Pak, itu yang pusing justru. Ya terima saya lah itu takdir sama Bu. Takdir menerima ya Pak. Pak nanya Pak. Ini baik, ini kan kondisi yang lagi tidak normal, jadi dalam kondisi seperti itu tentu apa yang dapat kita lakukan untuk membuatnya jadi lebih produktif itu aja lagi Bu ya. Ya. Bu Nini silakan. Ya, mau menanya, kita kan ada rencana penyusunan tesis Pak. Saya tertarik dengan manajemen waktu. Kira-kira ada Pak semacam indikator atau kuesioner yang berkaitan dengan manajemen waktu nih Pak? Ya.
Kalau disebut kuesioner mungkin bisa seperti ini, Bu. Untuk manajemen waktu ya. Ya, Pak. Misal, kita mau mengukur produktivitas satu kantor. Ya. Oke? Maka kita minta setiap orang itu untuk mengisi daftar aktivitas dia pada waktu menit-menit itu. Jam sekian, berapa waktu. Maka indikatornya adalah berapa jam efektif, berapa jam tak efektif. Itu digunakan untuk time study, Bu. Yeah. Itu biasanya digunakan untuk time study dalam rangka menghitung produktivitas sebuah kantor, dilakukan dengan menggunakan kamera CCTV. Jadi pengamatnya tidak nampak, dia hanya mencentang nanti, dia hanya akan membuat nanti selang waktu dalam indikatornya itu, dalam instrumennya itu, 5 menit. Jadi jam 7 sampai 7.5, 7 sampai 7.5 sampai 7.10. Dia berada di depan monitor, dia hanya mengamati orang pada satu titik saja. Jadi ketika titik pengamatan menit itu dia lihat orang itu tak produktif, dia akan centang non produktif. Ketika orang itu nampak melakukan sesuatu yang produktif, dia akan cetak produktif. Sehingga dalam satu hari itu ada misalnya 8 jam waktu, diamati terus sampai akhirnya dapat berapa centang yang produktif, berapa centang yang non-produktif. Dapatlah persentase produktivitas hari itu. Dari situ kita tahu ini karyawan berlebih atau kurang. Kalau produktif lebih daripada 80%, itu pertanda bahwa di situ kekurangan orang. Kalang kabui orang namanya. Tapi kalau yang produktifnya hanya 30%, berarti itu berlebih orangnya. Unitnya bisa digabung. Itu namanya time study untuk mengukur beban kerja. Nah, itu instrumen yang bisa mengukur manajemen di antaranya gitu, Bu. Kalau kita kaitkan dengan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupannya gimana, Pak? Nah, kalau begitu Ibu bisa buat kuesioner yang diisi oleh orang lain, tapi kuesionernya itu dibuat secara spesifik untuk memantau mana kegiatan-kegiatan harian orang. Itu kan kalau narasumbernya harus dicari yang betul-betul bersedia nih, Bu ya. Karena itu kan kebiasaan pribadi dia yang harus kita tanya. Nah, sama prosesnya seperti yang kita lakukan tadi. Seperti membuat tugas time management itu, Bu. Ya. Tugas kuliah kita. Sebenarnya itu instrumennya. Tapi dia harus buat detail betul. Yang urusan kantor dan termasuk yang tidak efektif pun dia tuliskan di situ. Ya, buat daftar, nanti dapat tuh berapa persen produktifnya, berapa persen itunya. Berapa persen urusan untuk keluarga dan urusan pribadi, berapa persen untuk pekerjaan. Bisa jadi orang tertentu pulang kantor jam 5, pekerjaan setumpuk dibawa pulang, setelah selesai makan-makan dan segala macam, sholat, jam 8 malam dia mulai kerja kantor. Dia masih mengerjakan kerja kantor jam 8 malam sampai jam 12 malam misalnya. Artinya di rumah pun dia mengerjakan kerjaan kantor. Bisa jadi begitu. Dan Ibu buat saja kuesionernya dengan model seperti tugas time management kita. Dapatlah nanti itu perimbangannya. Kurang lebih demikian, Bu. Ya. Boleh diganggu di luar jam kuliah, Pak? Kalau ganggu enggak boleh, Bu. Tapi tanya boleh. Oh iya, tanya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Izin Dokter Hermaidi, Pak. Mau tanya, Dok. Dian. Iya, selamat siang, Dokter. Ya. Izin mau bertanya, Pak. Tadi Bapak jelaskan bahwa skala prioritas itu ditentukan dari tingkat kepentingannya, Pak, suatu pekerjaan, terus setelah itu urgensinya, Pak, ya. Ya. Kalau misalnya secara sederhana, saya pernah ingat ada materi, Pak, ada pembahasan terkait penting atau urgensinya itu, Pak. Kalau secara sederhana ada 4 pengelompokan, Pak. Jadi pekerjaan itu penting dan urgent, itu prioritas pertama. Terus juga penting tapi tidak urgent. Betul. Kategori ketiga, tidak penting tapi urgent. Betul. Dan yang terakhir adalah tidak penting dan tidak urgent, Pak. Betul. Nah, mungkin untuk prioritas pertama dan keempat sudah bisa kita lihat ya, Pak ya. Mungkin yang pertama itu penting dan urgent. Prioritas terakhir adalah tidak penting dan tidak urgent, Pak. Ya. Mungkin untuk yang urutan 2 dan 3 ini baiknya apa yang didahulukan? Apakah penting tidak urgent atau tidak penting dan urgent, Pak? Kira-kira gimana, Pak? Menurut Pak. Kalau boleh saya buat gambar di sini, Pak ya. Ya, siap, Pak. Nah, ya.
Mohon maaf, ini seharusnya tidak pakai tanda panah, tapi saya ambil comot aja tadi. Comot aja tadi. Ini adalah genting. Ini adalah penting. Ini tak penting, tak genting di sini posisinya. Maka ada urusannya itu di sini, di kuadran ini. Ini tak penting, tak genting. Ada di sini. Tak penting, tapi genting. Tidak penting, tapi genting. Ada yang di sini. Penting, tak genting. Ada ini. Penting dan genting. Kalau saya beri label, ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Maka apabila ada urusan yang penting, berarti dia berada pada kolom ini kan? Di sini nih, penting nih. Tapi ini tak genting. Kalau kita posisi atasan, yang ini delegasikan saja nih Pak. Sambil melatih bawahan. Maka delegasikan dengan tersupervisi. Dia penting tapi tak genting. Oh, sorry. Penting dan genting. Sorry. Ini penting dan genting. Sorry, mohon maaf. Ini kerjakan segera sendiri. Ini kerjakan sendiri. Ini tidak delegasi. Kalau ini delegasi. Kalau ini jangan terlalu mengganggu. Dia tak penting, genting pula. Udahlah, suruh aja ditekan oleh staf yang lain, oleh bawahan. Kalau yang ini, sudahlah tak penting, tak pula genting. Jadi gimana Bu? Contoh pekerjaan yang genting tapi tidak penting. Bingung saya. Seperti apa? Contoh penting tak genting. Contoh dia genting tapi tidak penting. Genting tapi tak penting. Jadi misalnya, misalnya adalah akan saya coba tanyakan pada yang lainnya. Pak Anton, apa contohnya tuh Pak? Tolonglah bantu Ambo jawab pertanyaan Ibu Pak. Nyon penting tuh tapi genting Pak. Pak, pemikiran saya sama dengan Bu Aska Pak. Saya juga mau nanya itu Pak. Pak, itu mungkin Pak. Ayo contoh, ya silakan Bu. Misalnya kalau dalam satu kantor kita kan data Pak, data itu dia penting Pak, tapi dalam suatu saat dia tidak penting gitu. Oke. Nah, jadi bisa mungkin melengkapi data ketika dia bisa menjadi penting nanti kalau saat dibutuhkan. Oke. Dokumen pendukung lah misalnya ya. Ya, jadi melengkapi data aja dia kan penting tuh Pak, tapi saat itu tidak dibutuhkan gitu. Iya, itu contohnya tuh Bu. Saya nantanya tadi. Itu penting berarti Pak. Yang saya bingungkan genting tapi tidak penting. Contoh, ada surat itu Pak ada surat masuk. Surat masuk. Iya. Surat itu adalah deadline pendaftaran lomba apa gitu ya. Deadline-nya hari kojo. Surat masuk ya Pak. Tapi bagi awak enggak penting lomba itu deh. Tapi ini harus tuntas ini. Jadi misalnya pendaftaran lomba tarik tambang dibatasi maksimum sampai jam 14 hari ini. Harilah jam 1. Wah, kan genting tuh. Tapi ini tidak penting. Di panganan Bu, daftar jo atau enggak Bu? Kalau seandainya ada denda, daftar Pak. Tapi kalau tidak ada ada dosen pertanyaan Ibu. Resiko. Kabupaten Pak. Kalau ulang tahun seperti ada ulang tahun kabupaten nggak Pak? Ada lomba senam per SKPD. Bagi yang tidak mengikuti SKPD yang tidak ikut didenda. Kadang-kadang itu Pak. Biasanya menyangkut performa dinas tuh Pak. Itu tidak penting tapi jadi gentingnya jadinya. Denda ini sebenarnya pertanyaan lah menjawab surang. Oke, alhamdulillah. Izin Pak. Jadi rupanya nambah tanyo kok, bukan batanyo untuk mana cari tahu, tapi batanyo untuk magi tahunya itu lain loh jadi pertanyaan. Iya, betul ada Pak. Ya, caro niniak mama batanyo bukan dong batanyo ke anak itu kan?
Nyo tanyo dulu, tapi nyo lah tahu. Gitu. Tapi kami pahamnya setelah ada analisa Bapak tadi, Pak. Iya, tadi nggak paham kami deh, Pak. Ya, karena setelah Bapak analisa baru jadi nyambung gitu. Oke, alhamdulillah. Izin Pak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Izin Pak. Berarti prioritas kita tetap yang paling penting Pak ya. Yang paling penting walaupun dia urgent dan tidak urgent ya Pak ya. Yang paling penting walaupun dia urgent dan tidak urgent. Ya, betul. Jadi ketika bertemu bertemu apa Pak? Pak bertemu mantan. Pak dosennya hilang. Bapaknya hilang. Halo Pak. Lomba lari dari kenyataan. Suara Pak hilang. Gambar-gambar hilang nak. Iya. Ambo sangko tadi itulah diotomatis delete pada jam sekian, Zoom dimatikan. Sebenarnya Ambo enggak sadar saya kan. Oke. Jadi penting dan genting itu tackle sendiri. Penting, tidak genting, schedule cepat dengan baik. Dan schedulekan itu di waktu kita tidak diganggu oleh orang lain. Yaitu di quiet time. Ya. Kalau seandainya tidak ada quiet time tuh lari ke dalam auto, kerajaan dalam auto, Bu Yani Astuti kok. Nyo penting kok, tapi balah lari dalam auto supaya tidak diganggu di rumah kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana Bapak dan Ibu? Cukup begitu? Cukup, Pak. Terima kasih Pak penjelasannya, Pak. Oke, Pak Dian ya. Cukup, Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Alhamdulillah, jadi kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada hari ini. Nah, barulah mulai kita kerjakan tugas time manajemennya. Jadi, gunakanlah pemahaman kita. Sehubungan dengan tugas itu, Pak. Berarti ya, kita Bu, buatnya nanti rinci ya, Pak? Seperti itu, Bu. Kalau kemarin saya kan buatnya kayak gini loh, Pak. Misalnya dari jam 7.30 sampai jam melaksanakan tugas-tugas kantor aja gitu aja. Tapi kalau menurut penjelasan Bapak berarti nanti kita rinci lagi gitu ya Pak? Kalau bisa seperti ini Bu. Gunanya ini bukan untuk kuliah nih ya gunanya. Gunanya sebenarnya adalah untuk setiap pribadi melakukan assessment. Ingat, manajemen soft skill bukan dengan ceramah ini, tetapi dengan melakukannya. Berarti kemampuan time management baru kita miliki kalau kita melakukannya sendiri. Bahasa orang pekumbuannya itu betul kuah. Concept without doing anything. You have to do this. Itu bahasa kota nonggodangnya itu, Bu. Jadi dia baru menjadi keterampilan ketika betul-betul dilakukan. Itu poinnya kini kok. Jadi iko tujuannya bukan untuk nilai kok. Bukan untuk nilai yojuo. Tapi lebih utamanya adalah membiasakan memanage waktu. Rekam saja apa yang ada tanpa berusaha dibagus-baguskan. Maka dengan mempelajari catatan 2 minggu nanti kita akhirnya tahu bagaimana cara memperbaikinya begitu, Bu. Sehingga ketika work from home itu sudah keluar nanti kita punya sense. Kita sudah punya keterampilan manajemen waktu. Kalau kita pengambil keputusan, maka setelah ini kita katakan pada staf, kita akan rapat pada jam-jam produktif. Ya. Kemudian, kita tahu ketika ada pekerjaan yang penting, tak genting, cari staf yang agak berbakat, serahkan kepada dia. Tapi jangan sampai overload-nya kebiasaan di kampusku, di kantorku kan, little to me salary not add up. Jangan sampai begitu loh ceknya. Artinya little to me itu. Dikit saya. Sekete aku gaji dak naik. Tuh. Biasanya orang rajin kerajo, sado orang bagiannya kerajo. Kami cicit Bapak. Gitu. Jadi cari pekerjaan yang bisa didelegasikan pada orang yang di bawah hawa, pandu. Jadi kalau dia penting harus terpandu di bawah supervisi. Nah, jadi tujuan daripada tugas Iko yang sedetail kayak contoh kok adalah dalam rangka untuk keperluan self assessment, melatih kita karena jarang-jarang awak untuk mau perencanaan manajemen waktu untuk Iko, jarang-jarang. Ya. Nah, dengan melakukan Iko,
kita memang betul-betul mendapatkan soft skills manajemen waktu, bukan mengetahui manajemen waktu. Kalau mengetahui lah tahu, kan lah ceramah waktu itu. Tapi apakah kita mampu melakukannya? Di mana kesulitannya? Itu hanya akan diperoleh apabila kita melakukan sendiri. Itu tujuan daripada tugas ini, Bu. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Oke. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Startnya mulai tanggal hari ini, Pak. Boleh, Bu. Boleh. Ya. Kemarin kalau seandainya masih ingat, direvisi boleh. Udah, Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Ada lagi? Tidak? Cukup rasanya? Kapan terakhirnya, Pak? Cukup, Pak. Kapan kumpulnya? Kita kumpul, 2 minggu, Mbak. 2 minggu. 2 minggu. Kita lakukan. Kenapa harus 2 minggu? Sebab irama kerja minggu ini dengan minggu depan bisa jadi berbeda. Karena itu kita lakukan 2 minggu. Dan ini Perlahan aja, Pak. Pada minggu ketiga saja nanti. Pada minggu ketiga setelah ini. Minggu ketiga Juni apa Mei, Pak? Maksudnya dari sekarang. 3 minggu dari sekarang. Oh, 3 minggu dari Oh ya, sekarang. berarti siap lebaran nanti itu, Pak. Oh iya ya. Udah lebaran. Minggu ketiga setelah ini. Termasuk buat kue nanti masuk ya, Pak? Oh ya, enggak apa-apa lah, Bu. Tapi asal detail ya, Bu ya. Jadi apa resepnya, diantar, berapa Pak, garam, ya, masukkan itu. Sekalian dikirim hasilnya, Pak. Enggak perlu dong, Pak. Itu terhitung sebagai gratifikasinya, Pak. Oh iya, Pak. Kalau mau nak majalah boleh ya. Kalau semuanya dapat nggak apa-apa, Pak. Iya. Hadiah itu, Pak. Hadiah. Bukan itu. Bukan sogo. Baik, Bapak dan Ibu. Oh. Ya, oke. Terima kasih atas kerjasama, antusiasme kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak sekedar untuk menambah pengetahuan, tapi betul-betul kita lakukan. Bisa dikasihkan ya, Pak. Terima kasih. Insya Mohon maaf seandainya mabuk garah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aka begadang lagi. Yang Eri yang itu yang Bu apa sih? Iya, Bu Ratri. Ngeri aku. Kok 1. Ketua izin cabut ya, Ketua. Mau salat. Hah? Oh ya, aku juga. Dadah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam.